Kembali bersama saya Matematika Muda bersama Ustaz Sitinja. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi eksponen, yaitu pertidaksamaan eksponen. Pada pertidaksamaan eksponen kemarin di grafik itu sudah kita buat, misalnya untuk yang fx sama dengan 2 pangkat x ini, jika x1 kurang dari x2, maka hubungannya adalah fx1 kurang daripada fx2. Maksudnya seperti ini. Kalau x1 nya 1, x2 nya 3. Kalau x1 nya 1 berarti dia nilainya 2, x2 nya 3 nilainya 8. Itu maksudnya. Sementara untuk fx sama dengan setengah pangkat x. Jika x1 kurang dari x2, maka di sini fx1 lebih dari fx2. Maksudnya seperti ini. Oke, mungkin bisa diamati gambar ini. Jadi kalau bentuk ini kita kembalikan ke seperti ini, ke pertidaksamaan, artinya kalau A lebih dari 0, fx ini dalam bentuk x. Dalam bentuk x, berarti jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, berarti di sini fx lebih dari gx. Seperti itu. Atau kalau ini kita balikkan, jika x1 lebih dari x2, maka di sini fx1 lebih dari fx2. Itu maksudnya. Demikian juga untuk jika A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya ini akan berbalik, jadi harus hati-hati. Namun untuk lebih memahami ini, kita kembali dulu ke persamaan eksponen. Jadi kalau kita sudah paham persamaan eksponen, ini hanya mengubah tandanya saja menjadi lebih dari, kurang dari, seperti itu. Kalau yang bentuk begini, ya, misalnya ini kalau kita buat dalam penyelesaian nomor 1, 1/16 itu 1/16 pangkat x kurang 2 sama dengan 64. Jadi ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat negatif 4 sama dengan 2 pangkat 6. Di sini 2 pangkat negatif 4x tambah 8 sama dengan 2 pangkat 6. Karena di sini pokoknya sudah sama, berarti negatif 4x tambah 8 sama dengan 6. Berarti negatif 4x sama dengan negatif 2, berarti x sama dengan setengah. Jadi kalau ini dirubah ke pertidaksamaan bisa juga. Jadi hanya mengubah tanda. Jadi pertidaksamaan itu erat hubungannya dengan pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya dibuat 1/16 pangkat x kurang 2 lebih dari 64, proses kerjanya sama, tinggal hanya mengubah ini. Berarti ini langsung kita buat 2 pangkat negatif 4x tambah 8 lebih dari 2 pangkat 6. Berarti negatif 4x tambah 8 lebih dari 6. Berarti negatif 4x lebih dari negatif 2, 4x kurang dari 2. Berarti berlaku untuk x kurang dari setengah. Kalau kita ambil lagi bentuk nomor 2. Nomor 2, 2 pangkat 3x kurang 5 sama dengan 1/128. 2 pangkat 3x kurang 5 berarti 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 3x kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif
sifat perpangkatan. Berarti 3x kurang 5 sama dengan negatif 7. Berarti 3x sama dengan negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2/3. Nah, kita lanjut lagi nomor. Nah, kalau gini kita buat juga nanti pertidaksamaannya seperti itu. Untuk nomor 3. Nomor 3, akar pangkat 2 dari 8 sama dengan 4 kali 2 pangkat 1 kurang 2x. Jadi karena ini ada akar, kita ubah menjadi bentuk seperti ini yang kemarin, ya. 8 pangkat 3 kurang x per 2. Yang 4 ini boleh kita ganti lagi, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 kurang 2x. 8 itu berarti 2 pangkat 3 pangkat 3 kurang x per 2 sama dengan, ini sudah bisa dijumlah karena pokok sudah sama, berarti 2 pangkat 3 kurang 2x. Kalau kita kalikan menjadi 2 pangkat 9 kurang 3x per 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2x. Karena sudah sama, 9 kurang 3x per 2 sama dengan 3 kurang 2x. Kali silang, 9 sama dengan 9 kurang 3x sama dengan 6 kurang 4x. Kalau kita pindahkan 4x ke kiri menjadi tinggal negatif 3x tambah 4x sama dengan 6 kurang 9. Berarti kita dapatkanlah x nya sama dengan negatif 3. Nah, demikian. Nah, jadi contoh nomor 3 itu mirip contoh nomor 4. Nah, ya. Kalau dalam bentuk persamaan seperti nomor 5, sepertiga. Jadi pokoknya di sini kurang dari 1. Nah, bisa dikerjakan sama halnya dengan contoh 1 dan 2 ataupun contoh 3. Tapi kalau ini kita buat dalam bentuk pertidaksamaan, misalnya sepertiga pangkat 2x kurang 5 lebih dari sepertiga pangkat x tambah 1. Jadi kita harus mengikutkan pola ini, lebih dari. Jadi ini fx nya, ini gx nya. Jadi kalau pertidaksamaan sisi ini berarti fx kurang dari gx. Nah, seperti ini. Ini pokoknya sudah sama, ini langsung aja kita kerjakan. 2x kurang 5 kurang dari x tambah 1. Pindahkan x nya, 2x kurang dari 1 tambah 5 berarti x kurang dari 6. Nah, seperti itu. Namun kalau tidak mau mumet, supaya tidak terlalu banyak yang mau diingat, boleh juga kita jadikan pokoknya ini lebih dari 0 semuanya. Nah, misalnya soal ini boleh kita buat menjadi 3 pangkat negatif 1 pangkat 2x kurang 5 lebih dari 3 pangkat negatif 1 x tambah 1. Nah, menjadi 3 pangkat 5 kurang 2x lebih dari 3 pangkat negatif x kurang 1. Jadi di sini pokoknya jadi 3. Jadi sudah boleh kita ikutkan pola nomor 1 ini. Ya, pola nomor 1 ya sudah kita ikutkan 5 kurang 2x berarti lebih dari negatif x kurang 1. Ya, variabel pindahkan ke kiri tambah x lebih dari negatif 1 kurang 5 berarti negatif x lebih dari negatif 6. Nah,
X kurang dari 0. Jadi prosesnya sama ya. Hasilnya sama. Demikian. Misalnya kalau kita ambil lagi yang nomor 6. Nomor 6 kita buat dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi sepertiga pangkat 2x kurang 5 kurang dari 27 pangkat x tambah 1. Nah, di sini kurang dari 1, lebih dari 0, di sini 27. Jadi ada baiknya kita arahkan saja ke bentuk nomor 1 menjadi di sini 3 pangkat negatif 1 pangkat 2x kurang 5 kurang dari 3 pangkat 3 pangkat x tambah 1. Ini menjadi 3 pangkat 5 kurang 2x kurang dari 3 pangkat 3x tambah 3. Jadi karena pokoknya sudah lebih dari 1 ya. Jadi ini boleh kita balikkan. Kalau kurang berarti di sini kurang. Kalau lebih, lebih. Kalau pokoknya sudah lebih dari satu, sorry, lebih dari 1 berarti di sini akibatnya 5 kurang 2x kurang dari 3x tambah 3. Kalau kita pindahkan berarti menjadi negatif 5x kurang dari negatif 2, berarti x lebih dari 2/5. Oke, yang tadi ini tolong diganti ya, A lebih dari 1. Oke. Kemudian contoh seperti ini sudah ada kemarin, namun yang nomor 7 kita ulang balik. Kalau kita ambil bentuk nomor 7 ini dalam persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat ya, nah, seperti ini, boleh kita rubah menjadi 5 pangkat x pangkat 2 kurang 6 kali ini pangkat 1. Ingat sifat-sifat eksponen yang pertama 5 pangkat x, 5 pangkat 1 sebenarnya tambah kali 5 pangkat x tambah 125. Kalau kita misalkan 5 pangkat x sama dengan p, kita dapatkanlah begini, p kuadrat kurang 30p tambah 125. Kalau kita faktorkan jadi p1 ini, nah kita dapatkanlah ini x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2. Kalau kita buat ini dalam bentuk pertidaksamaan ya seperti ini. Nah, jadi kita buat lagi seperti ini. Ini menjadi p kuadrat kurang 30p tambah 125 kurang dari 0. Kita cari dulu nilai p-nya. P15, p2 sama dengan 25. Ingat kembali pertidaksamaan di SMP. Ya, di SMP. Kalau seperti ini, uji p sama dengan 0. P sama dengan 0. Kita misalkan ini nilai p. Kita substitusikan ke sini. Berarti kalau P sama dengan 0, 0 kurang 5, negatif 5. P kurang 25, negatif 25, negatif 5 kali negatif 25. Berarti positif. Berarti 0 ini di sini, 0 di sini. Positif, negatif, positif. Karena di sini permintaannya kurang dari 0, berarti P-nya berada di antara 5 dengan 25. Jadi P-nya lebih dari 5 kurang dari 25. Karena P itu tadi kita misalkan 5 pangkat X, 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 1 kurang dari 5 pangkat 2. Artian di sini boleh kita buat menjadi pangkatnya sesuai dengan konsep yang ini tadi. Tapi X-nya lebih dari 1 kurang dari 2. Mungkin demikian
materi terakhir daripada eksponen ini. Bagi yang mau konsultasi silakan ditanya di YouTube kita. Silakan di share, di like, dan di subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang memerlukan. Terima kasih.